Ustad Aceng ya, di mana Aceng eta? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceng euy. Ngerakeun urang Cing bae Garut cara mate banyak. Aduh, Ustad Aceng. Dia ngajak gelut segala. Aduh, dia mangerakeun wae urang Garut ieu mah ye. Aduh. Aral aing ya. Ya urang gelut jeung aing sia urang di mana ieu cirian aing tah warung kopi sajagat. Warung kopi sajagat ya di Jayanti. Jeung aing urang gelut urang galungan di tengah laut erek. Ari nyari ustaz ka mana karep jadi ustaz jadi ulama tah nu kieu. Itu saya syukurkan gubernur Membaca katanya baru mendengar informasi saja tidak melihat hanya sebatas bibir. titiknya. Orang mau ngomen masalah agama na, karena orang jelema anu teu ngarti agama lah. Jauh kan ngarti agama mah. Jauh lah saya juga. Nu dipertanyakan emang pantas make bahasa nu ciga nu kitu? Bapak uring-uringan, bakal protes. Dana hibah tidak cair katanya. Celila keneh satahun. Bukan. Saya paham ketika membabat semak pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Untuk itu, kecoa itu yang semuanya berteriak? harus kita hadapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama channelnya Anak Pati. Nah, pembahasan di kali ini melanjutkan kemarin ya, seorang ulama atau ya pemuka agama gitu, yang katanya ingin ya itu seorang pemuka agama tapi berbahasa kasar gitu ya. Tidak sepatutnya gitu ya seorang ulama berbicara seperti itu. Nah, para netizen kali ini kita akan kita akan mempersembahkan para netizen untuk Anda semua ya. Seperti apa pembahasannya. Dan ada satu lagi pembahasan kali ini, ketika Kang Deddy Mulyadi berkunjung nganjang ke warga. Nah, kali ini nganjang ke warganya di Bekasi gitu ya. Akan tetapi di sela-sela sedang naik ke panggung gitu ya, ternyata ada salah satu orang yang menyiramkan air gitu ya, entah sengaja atau tidak gitu ya, tapi sudah diamankan gitu ya. Ternyata dia itu katanya ternyata dia pengen menyelamatkan anak kecil. Nah, kita akan saksikan seperti apa pembahasan videonya. Langsung aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, membawa keberkahan. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga hari ini hari yang membawa harapan dan semuanya bisa meraihnya, meski kadang harapan diraih dengan cucuran keringat dan air mata. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan supporting terhadap saya untuk mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil, tindakan yang saya ambil memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang merasa terganggu, pasti ada orang yang dirugikan. Tetapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin. Dan saya memahami bahwa dulu kita dihadapkan pada situasi penambangan liar berkecamuk di mana-mana. Jalan hancur di berbagai tempat. Premanisme hampir ada di semua sudut. Sampah berantakan tak tertangani. Jalan-jalan mengalami kekumuhan. Pandangan-pandangan mata kita tertutup ketika melihat sawah, melihat pemandangan kebun teh, melihat hamparan hutan. Semuanya direbut oleh orang atas nama kepentingan ekonomi dan atas nama perut tentunya. Tetapi tidak ada yang mau membenahi. Dan semua orang terdiam.
Kini pada saat saya mencoba untuk memulihkan fungsi sungai, memulihkan fungsi hutan, memulihkan fungsi perkebunan, menghentikan berbagai penambangan liar di berbagai tempat, pasti ternyata banyak orang yang keberatan terhadap tindakan yang saya lakukan. Saya paham ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Untuk itu, kecoa itu yang semuanya harus berteriak? kita hadapi dengan baik dan kita selesaikan secara bersama. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan suatu saat akan menjadi kenangan. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legasi, daripada dipuja, tapi hanya meninggalkan harapan hampa. Salam untuk semuanya, sehat selalu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Cing atuh Kang Maulana Yusuf sing mikir anjeun teh kan anjeun teh anggota dewan. Gubernur teh kamari dina acara pembukaan MTQH anu ka-38 di Provinsi Jawa Barat ngusulkeun bahwa Mamaos teh bisa diasupkeun kana MTQH tahun 2020 genep. Mamaos itu ya. Jadi ulah ngobrol yen gubernur teh gagabah ngusulkeun Mamaos. Kuring mana jelema bodoh teh apal Mamaos teh siga kumaha lain masalah eta nu rek dibahas ku kuring mah. Jadi gubernur teh kan ngusulkeun kumaha carana lamun Mamaos bisa asup kana MTQH di tahun 2020 genep. Berarti eta teh bakal ciri khas Jawa Barat. Lamun bisa Mamaos dibawa ke tingkat nasional. Mungkin berenang ke tingkat kabupaten kota mah bisa dilaksanakeun. Tawa ke tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa tawa ke kelurahan. Eta teh lain yang lomba kue ayeuna tawa lomba kue isuk. Tapi yang tahun 2020 genep. Jadi masih kena panjang. Kan 1 tahun teh lila. Tagunakeun eta ajang mengkaji, mengevaluasi sok tah para anggota dewan anu ngarti, para dewan kiai anu ngarti, para ajengan anu ngarti, rembukeun belum ieu mah karek ngeunaheun usulan protes. Aya ngewak kunaon eta Kang Maulana Yusuf dana hibahnya itu gak kebagian kayaknya. Hayu ditempasan ditemprangan. Naueuh nu kaciri kehalusan ti KDM. Sok gunakeun waktu anu cukup lila yang mengkaji mengevaluasi. Namun misalkan keputusan anak para dewan kiai, para dewan ajengan menyatakan bahwa Mamaos tidak layak masuk di MTQH, da gubernur oge moal keukeuh. Ya gubernur mah eta teh boga ide, hayang usulkeun. Kitu Mang Dewan. Jadi ulah waka dangukeun amek-amekan. Ulah waka uring-uringan, ulah waka protes. Dana hibah tidak cair katanya. Jalilah keneh 1 tahun. Dah masih lama. Diajar Mamaos Cianjuran ini yang disebut Larasoro, Mamaos. judulnya Pangrumruh. Mamaos itu seperti lantunan ayat suci Al-Quran gitu ya, ya mirip-mirip gitulah. Ini dengarkan. Ya pangeran muga teuing diri abdi nu kieu rasa Ini seperti lantunan ayat Al-Quran. Ini versi Sundanya gitu. Wajar gitu kalau dimasukin dalam satu MTQ di wilayah Jawa Barat gitu ya. Lantunan bacaannya sama persis gitu ya. Ya mungkin mau mulai khususnya untuk Jawa Barat mantap juga kan. Baru tahu juga Mamaos ini dari Cianjur gitu.
dirungsing ku atiku musih sama satu nafas kabimbangan setiap perkataan itu dari satu nafas itu yang keluar mantap. Gubernur menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolong. Gini loh Pak Ustadz, saya belum bisa mencerna Netizennya sekarang bagaimana bersuara caranya ini. pesantren masuk ke politik. Karena yang ada di pikiran saya kalau mendengar pesantren itu kan itu suatu apa ya, tempat pendidikan atau yayasan. Iya. Ya layaknya sekolah gitu kan. Sekarang kalau ditanya misal kayak gini aja contohnya. Sekolah ini masuk ke politik atau yayasan ini masuk ke politik. Gimana gitu? Saya belum bisa mencerna nih Pak Ustadz. Saya juga belum pernah. Setahu saya yang masuk ke politik itu kayak organisasi, Nah, kan organisasi terus itu masuk. apa partai. Nah itu kan memang dunia politik. Tapi kalau pesantren gimana caranya? Mungkin kalau ustadz-ustadznya, para ulama masuk ke dunia politik ya itu mah udah dari dulu dan Ya, nggak itu ada masuk. yang larang. Masuk organisasi. Dan yang dimaksud ya, oleh jadi KDM masuk itu adalah organisasi bisa. Pesantren dijadikan alat politik. Nah itu. Gitu. Dan soal dana hibah itu kebanyakan yang dapat itu yang mempunyai koneksi apa ya disebutnya kedekatan politik lah semacam itu yang dapat. Iya. Tapi yang nggak punya kedekatan politik maka dia nggak dapat itu loh Pak. Yang mungkin yang dimaksud itu. Ya mungkin nggak- kayak nggak gini lah. kebagian ini. Misalkan sekolah Nggak ini kebagian dari masuk ke hibah. politik kan nggak make sense gitu. Jadi kayak ngeblank di pikiran saya tuh. Saya juga. Terus Bapak sekarang ngomong kayak gitu mengaitkan dengan agama. Kalau nitah apa itu ya, nyuruh harus sama ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya tunggu kerusakannya gitu kan. Ya sekarang yang ahlinya ahli dari apa? KDM juga nggak pernah menyinggung-nyinggung, nggak pernah membahas-bahas soal agama juga. Tidak lah. Dan kalau dalam urusan politik, saya rasa KDM lebih berpengalaman daripada Bapak jauh. sendiri. Ya, Iyalah. mungkin Bapak dari segi soal agama jelas lah, Jelas, mungkin itu lebih mah, tinggi daripada ya. KDM ini ilmunya. Tapi kalau soal politik, saya rasa KDM lebih paham lah soal Iyalah. politik itu loh Pak. Jadi sekali lagi ya, jadi mungkin kalau yang ini yang dimaksud itu adalah KDM, berarti ya salah gitu. Pemikiran Bapak itu salah tentang KDM. Gitu aja Pak. Menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu KDM saya ini, simpulkan gubernur tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak Pak Apalagi ini? Ustadz. Ya Pak Ustadz pemahaman anu kurang pas Pak Ustadz. Emang Gitu kurang. kan. Kamu bahas anak itu menyusul Ya. Ustadz di dalam ceramah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh Iya, Ustadz. itu. Ya, Ya, patut sebetulnya itu dicontoh ya, pemahaman guys. yang kurang pas gitu Pak Ustadz. Yang dimaksud Pak Dedi Pak Gubernur itu ya maksudnya gini, bukan melibatkan bahwa agama ataupun para tokoh agama dilibatkan dalam politik itu bisa menjadikan hancur, itu bukan gitu sebetulnya. Bukan. Jadi maksudnya Kang Deddy itu beliau itu tidak mau menyamaratakan para ulama, para Iya. kiai, para ustadz di dunia politik. Iya. Karena dunia politik itu lebih mengarah ke duniawi. Gitu loh. Harus Ya. dipisah gitu ya. Justru beliau itu Kang Deddy itu Membuka menghargai, agama menjunjung sama tinggi derajat para ulama, tokoh para politik itu kiai, harus dipisah, para ustadz, gitu. karena mereka itu semua adalah urusannya spiritualnya tuh dengan yang di atas. Gitu. Jangan sampai diturunkan derajatnya di bumi ini. Nah, itu. Gitu artinya banyak loh piti-piti Kang Deddy Mulyadi tentang pembahasan itu ya, banyak. Coba deh Pak Ustadz main lagi di sosial media ya, terus cari piti-pitinya itu banyak kok beredar di semua sosial media tentang Kang Deddy Mulyadi itu tidak mau menyamakan ataupun memasukkan agama dengan politik gitu ya. Coba aja cek di situ deh, banyak piti-pitinya. Jadi tolong untuk Pak Kurang Ustadz dalam kudet ceramahnya kayaknya ini Ustadz dan gitu lah. kaji lagi dari bahasanya ya, apalagi masa sih seorang penceramah, seorang ustadz mengeluarkan statement ataupun bahasa yang kurang pantas didengar oleh umat ya. Jangan gagal seperti itulah. Nabi pun
jangan nabi lah, kejauhan kalau kita dibandingkan dengan nabi. Wali aja lah. Wali adalah pewaris nabi. Wali pun dalam menyampaikan ceramahnya ataupun ilmunya kepada umatnya tuh enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak ada bahasa-bahasa kasar seperti itu, tolol apa. Itu enggak pantas keluar dari mulut seorang penceramah. Ya. Oke, Pak Ustadz, sekali lagi Ustadz, saya sarankan ke Ustadz agak mainnya agak jauh di sosial medianya. Cek lagi kurang kudet ini Ustadznya ya. Nah, tentang pembahasan itu bahwa saya kasih secara garis besar bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak mau menyamaratakan ataupun tidak mau menurunkan derajatnya seorang ulama, kiai, ustadz di dunia politik. Karena satu alasan apa? Nah, di situ banyak ada jawaban-jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ya. Simak lagi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Deddy Mulyadi dikata-katain oleh salah satu pembuka agama. Ya tinggal ngatain, ting ngahina, ting kumanya, ya tinggal Seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah ini udah ngata-ngatain Gubernur Jawa gitu ya. Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Intonasinya juga udah mengarah ke situ. Kayak kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blong. Membaca katanya saya ngomong seperti baru dengar informasi saja, tidak melihat hanya sebatas bibir. titiknya. Orang mau ngomen masalah agama karena orang jelema anu teu ngarti agama lah. Jauh kan ngarti agama mah. Jauh lah saya juga. Nu dipertanyakan emang pantas make bahasa ciga nu kitu? Nah, itu yang dipertanyakan. Pemuka agama. Ciga teh mah ciga ngeluapkeun ieu nanti dendam. Ya, dana hibah tidak cair. Bung ke bapak aing teh. Dana hibah tidak cair. Ka bahasana ya Allah astagfirullahaladzim mah. Istighfar lah Ustaz. Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi dikata-kata. Saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luhur baraya sakota wargi sanagri wilujeng enjing wilujeng patepang deui sareng sajagat balantra. Alhamdulillah gitunya. Neme aya nu ngalangkung scroll dina TikTok kana beranda. Siapa aya itu? Ustad. Aya ajengan teuing kiai ieu nya kuat ka beberebetan nyarios. Tidak pantas itu ya. Punten ya. Mudah-mudahan mah kadang ngukup Pak Ustad. Pak Ustad nyebatkeun bahwa cenanya aya kabar cenanya gubernur cenanya ka pasantren mah teu pati perhatian cenanya komo cenah bahasa pasantren cenah ancrub kana politik disalahkeun cenah mun gubernur cenah nyebut ka pasantren ancrub kana politik salah manehna nyimpulkeun eta gubernur bloon cenanya gubernur tolol gubernur kurang ajar cenanya aing ngomong cenah kieu bertanggung jawab jeung gelutna boa edan Ustaz intonasi yang mengancam gitu ya. Jika satu pekerjaan diserahkan kepada lain ahlinya cenah tunggu kehancuran. Nya, bener eta teh nya. Dalilna eta teh bener. Dalilna Pak Ustad gitu ya. Tapi eta kuat ka nyebut kieu, "Hai presiden, hai gubernur, hai bupati, mun teu ngarti agama tong ngomong agama." Ayeuna Pak Ustad ngertos henteu kana politik. Ustad ditaros. Aduh. Kan cenanya tadi nyebutkeun bahwa lamun lain ahlina cenanya tunggu kehancuran. Ai Ustad di dia ahli karena politik lain. Ahli karena dagang lain. Memang jelema dina bidang nanaon memang kudu ngerti ke agama kabeh. Ya tidak. Kan jeung nu ahlina nu dagang ya ahli dagang kan antepkeun cenah dagang nu gawe ahli gawe nu kuli gawe. Ahli kuli kujangnya. Lamun karena teknologi ahli teknologi. Tah ayeuna Ustad beberewekan seperti itu. Bener Ustad. Cing jadi Ustad mah jadi kiai mah jadi ulama sok benerkeun agama. Tok ikut campur kana politik kok mau nyebutkeun gubernur. Ya. Salira Ustad. Teu pernah nyalonkeun atau teu pernah jadi RT acan eta teh jabatan politik Ustad. Jabatan terendah itu RT gitu ya. Menyebutkan cenah wani jeung gelutna jeung aing kurang gelut erek. Tah Ustad ditantang urang keur aral hirup ya. Keur aral aing ya. Ya urang gelut jeung aing sia urang di mana ieu cirian aing tah warung kopi sajagat. Warung kopi sajagat ya di Jaya jeung aing urang gelut urang galungan di tengah laut erek. Ari nyarios teh sok kamana karep jadi ustad jadi ulama tah nu kieu. Lamun cicing dina agama
ulama na ajengan anak ustadnya cigah kieu nya hancur ya agama. Hancur. Sedangkan agama teh beker orang muslim gitunya khususnya agama Islam komo da ieu ustad meureun matak make kopiah ge didinya ngadalil matak ngadalil orang Islam. Ta Islam teh hancurna teh kudu jelema kararieu ya. Iya. Anu satengah mateng gitu ya. Anu Mengatasnamakan setengah mateng agama. ge ku aing dikuluh bisa kalian cenah asap cenah sok jeung aing rek urang dikuluh. Direbus itu ya dikulum itu ya. Ampun bahasa babahasaan teh cing punten ku aya we nu kieu nya nu ngonang nu nganggap ustad kanu kieu. Ada gitu ya. Apunten ka para ulama ka para kiai nya komo tina prakawis ayeuna non ilmu politik gitu. Dah diajar heula, kedah sakola heula, kedah ancur heula. Belajar dulu. Ai politik mah ilmuna ilmu sosialnya. Ilmu sosial teh teu mandang jelema, pangkat, agama, golongan, ras, suku, bangsa ngaranna politik. Jadi politiknya kudu bisa ngayomi semua elemen masyarakat ujang. Beda jeung agamanya. Ari agama mah nu diayomi naon? Meureunnya agama mah garis besarna nitah bener nyarek salah ya. Tuh. Jadi ulah dicampuradukeun bener-bener salah-salah gitunya cek bahasa ustad keneh cek bahasa ajengan keneh eta teh gitu ya. Nu halal halal, nu haram haram teu bisa dicampurkeun seperti kitu. Tah ayeuna salira amanah patona nyarios dina mimbar seperti kitu dasarna naon? Make hiji dalil nu dipake komat jang bisi katulah maneh doa katilung tah komatin agama maneh madorot tah hirup ampun nu kieu bisi hayong gelut cenanya cok jeung aing nu perlu datang sok ka mana si aing urang galungan nya hirup geus aral kieu jeung aing maneh mah can ngalaman neraka meureunnya neraka dunya aing geus ngalaman tah neraka dunya sia jeung aing urang galungan mending oge nya. Aduh, sabar kan. Kesal aing netizen kumaha jelema nu kieu ya. Geus si ieu mah geus nangtang gelut, bejakeun lah lamun jeung aing urang gelut di mana. Ari hayang gelut mah nya. Ieu sok ngaruksak agama jeung ngaruksak tatanan sosial masyarakat ieu teh geus mangkaruhan anu teu bale ge keur masyarakat ieu ajengan kieu. Ku aing tuar jeung panggung-panggungna lamun menengah. Itu we kami mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well. Aceh yang ngerakeun urang Garut ya. Oh, urang Garut. Pesantren ancur kena politik salah itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Aduh, yuk Ustaz Aceh yang ngerakeun urang Garut ya. Sama teh jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustaz Aceh ya di mana cenah tah? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceh euy. Ngerakeun urang Garut banyak. Aduh. Dia ngajak gelut segala. Aduh, dia mah ngerakeun wae urang Garut ieu mah ya. Aduh. Itu saya sebut hati-hati dengan menghina orang lain dengan sebutan tolol, bisa menyambar terhadap diri kita sendiri. Tenang, Kang Deddy Mulyadi. Ini pembuka agama niat gitu baik ya. Bapak itu selalu disalah persepsikan. Maksudnya pesantren supaya tidak terjun ke dalam politik itu, Kang Deddy itu karunyaeun karena politik itu identik dengan perseteruan, karena politik itu identik dengan pengkhianatan ya, karena politik itu identik dengan kekotoran. Makanya Kang Deddy Mulyadi menyarankan bahwa pesantren itu harus jadi garda terdepan moralitas bangsa. Jadi orang yang berseteru itu, orang yang bertikai dalam dunia politik harusnya dimediasi menjadi penengah. Nah harus itu maksud Kang Deddy Mulyadi itu ya. Tetapi nggak apa-apa disebut tolol juga tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan disebut tolol akan menjadi semangat buat Kang Deddy Mulyadi menjadi orang yang selalu mencintai rakyat dan dicintai rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini orang pintar, ini orang biasa. Nah, ini contohnya ini ya. Ini bedanya orang Indonesia. Kalau orang pintar, perbedaan orang Indonesia. Orang biasa, saya salah Pak.
Tuh, saya salah Pak. Dan itu bedanya. Jadi Indonesia itu menghadapin begini cara. Ya, itu bedanya. Kalau orang pintar itu berbusa-busa motor, dia kan tidak pernah mau salah. Nah, kalau orang merasa bodoh, merasa miskin, kayak gini. Iya Pak, saya salah. Udah, memang saya salah. Iya, saya sih intinya itu Pak. Kita minta punya aja Pak supaya ya kalau ke depan Bapak masih ada penggusuran lagi. Kang Deddy ya itu pasti menghadapi orang-orang yang waktu kasih pernyataan 2-3 hari lah biar kita bisa sangat membongkar. bandel sekali. Bisa dimanfaatin lagi gitu aja. Kalau kasih waktunya lama nanti konsolidasi Kita nggak minta lama. Kalau orang-orang bodoh seperti saya mah ya, kalau salah salah, kalau tidak tidak. Nah, gini, saya ngasih tahu sama Akan ya. Seharusnya kan tinggal di bantaran sungai. Iya. Tanahnya tanah negara. Iya betul. Bangunannya bangunan udah pribadi. salah ngotot lagi. Tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak. Ya, Inilah contoh orang Iya, pintar. gratis kan? Ya. Seharusnya kos yang gratis itu dari dulu ditabungin, Iya. sehingga bisa membangun di tempat lain yang milik pribadi. Iya. Itu cara usaha yang baik. Iya bisa seperti itu. Kalau misalnya digusur, dikasih waktu, kita bisa tuh copot-copot, kita bangun ke tempatnya, kita nggak bakalan nol lagi gitu Pak. Maksudnya kita manfaatin material yang kita bisa copot. Kalau kemarin kan nggak langsung keduk habis, ya bukan kita cuma bisa pasrah karena emang kita salah bangun di tanah negara di pengairan. Iya. Cuma yang lagi ya Iya. Betul-betul kita menginstruksikan Pol PP untuk penertiban ini dilandasi dengan etika yang humanis Pak. Jadi tidak ada Pak tiba-tiba gusur. Kalau pertama yang memulai dengan Pak Gub betul. Iya. Kan memang di situ ranah dan teritorinya sangat ini Pak. Kalau nggak gitu, Kasar Pak, kalau nggak gitu. cepat. Itu harus Tidak cepat. akal, Pak. Terus yang berikutnya ya kita tetap humanis Pak. Saya dari Rapim juga menyatakan bahwa kita harus utamakan etika dasar kita kepada masyarakat sosial. Tidak ada yang tidak begitu. Abang mah pengen ini mah kasih Bapak. Ya intinya itulah pokoknya. Oke, kita langsung ke Peristiwa ini terjadi saat KDM akan menaiki panggung Ini yang acara kemarin, Abdi Negeri Nganjang Kawarga di Kabupaten Nganjang Bekasi. Kawarga ya, yang Saat itu disiram ribuan pakai orang air di gitu lapangan ya. berlomba mendekati KDM untuk bersalaman. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal yang mengacungkan botol air mineral, kemudian menyiramkan Mana sih? airnya tepat ke kerumunan di mana Ini KDM belum berada. terlihat ya. Bukan hanya itu, Nanti pelaku setelah ini juga kayaknya melemparkan botol air mineral ke arah yang sama. Tampak ajudan dan panitia langsung menghampiri orang tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai motif dari penyiraman dan pelemparan botol ini. Ah, gitu ya. Oke, ini yang lebih jelasnya ini. Woi, masuk. Woi, jangan foto udah diam. Oke. Mana, Pak? Oh itu. Nah itu tuh. Oh itu dia pelakunya guys. Apa ya? Dasarnya apa gitu ya? Kok sampai menyiram air gitu ya? Bahkan yang saya lihat itu sampai melempar apa itu namanya botolnya gitu ya. Langsung diamankan. Emang mantap ini para aparat setempat. Pak, jangan dorong dulu Pak, ntar juga kelihatan pada dalam panggung Pak. Iya udah. Pengamanan kurang ketat gimana gitu ya ini. Masih ada aja. Kelihatan di panggung, Bekasi tercereng lagi di aduh. Masuk desakan. Oke. Ini katanya udah penangkap, udah diamankan ya. Kita akan lihat pelakunya seperti apa. Wajah penyiraman arah KDM gitu ya. Oke lah guys, sampai sempitan guys. Wah aku gila keringat sampai sempitan kita. Jadi nggak bisa kita nggak bisa lagi ke sana guys ya. Provokator mah ya? Penontonnya itu Kita tahu dari mana tadi dia? kayak hampir seluruh Bekasi tadi dia, Pak? Pak Ruah di situ ya. Ih, Kita lihat. Masuk. ini
Provokator ya Pak ya? Provokator Pak ya? Oke, kita lihat. Kita lihat Gimana sih? provokatornya guys. Nyiram-nyiram tadi dia. Udah tahu orang kepanasan disiramnya. Oke, ini pelakunya ini guys. Ada kata gue. Udah bang. Gak yang ini bang. Keluar aja keluar dulu. Enggak biar clear aja masalah dia tadi tahu. Abang orang mana bang? Narogong. Tujuannya apa buat nyiram? Tadi bocah tujuan. Kenapa? Bocah. Ya tapi kan nggak bisa nyiram juga bang. Banyak kamera dan lain-lain. Ada anak kecil juga kasihan. Tolong. Jadi katanya ada seorang anak kecil yang terjepit gitu katanya. Tahu kelakuan kayak gitu tadi? Tahu kamu dibawa? Tahu. Siapa nih bang? Jimat apa usaha? Siapa nih? Biasa apa yang namanya usaha apa aja yang penting mah halal pak. Ada jimat katanya. Wah, ini mah udah mengarah ke mistis ya. Supaya kayak dari itu Jimat tuh Pak ya? ditaklukkan sama dia gitu ya. Apa buat usaha? Iya pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Wah, ini Bener nih mah nggak disuruh nih. sulap merah harus turun Bapak ini demi Allah mah. tapi pakai jimat. Gimana Bapak ini? Percaya sama Allah Harus tapi pakai jimat. dimediasi sama sulap merah ini mah bahaya. Kita percaya bang. Pak ini selanjutnya mau dibawa kemana nih pak? Udah masukin aja ribet. Klarifikasi aja. Mengganggu itu. Boleh klarifikasi boleh. Rusuh itu mah udah jarain aja lah. Baik. Oh, itu Ini buat apa? tapi yang saya dengar itu yang saya lihat itu airnya 3 kali gitu. Sepertinya itu iya emang ini arah ke mistis gitu ya. Ini Bang Ojak ini mau berstatement apa ini? Ayah wae nya. Malah di lembur aing deh, aduh aing kasih Gusti ngerak banget kata jelema aki-aki orang mana sih Saki Memalukan orang Buset, Bekasi gitu ya. Bapak rek naik ke panggung nya. Kau pengawalan ketat pengawalan namanya kurang ketat gimana wah itu? tinggi eta anu ngalungkeun cai cus tulila jeung botol nya untung etanya aparat pengawalan linmas warga setempat mungkin panitianya sigap kata langsung kita ditewaknya tak anu nyiram bapak langsung dibawa kayak ke gedong naon teh diinterogasinya aki-aki pelakuna cerangan-cerangin wae pas Mang Edan nya Emang edan itu umat pas dipiriksa teh anjir mau jimat udah maksud dan mengarah tujuan naon ke eta mistis aki-aki itu pasti ya seperti itulah. engke dia mah lamun dinggon sejen atuhnya aduh sing hati-hati pengawalan bapaknya sing diperketat deui loba anu jelema teresepnya loba anu jelema sirik loba jelema anu ngaragrageun bapak teh loba nya ti gigir ti hareup ti tukang buakan ti luru ge aya kade-kade sehat terus bapak nya mudah-mudahan panjang umur ya. Nih apalagi Bikin malu warga Bekasi saja lu. Gara-gara satu orang eluh, nama Kabupaten Bekasi tercoreng. Meskipun lu beralasan tujuan menyiram Bapak KDM itu karena melihat anak kecil yang terjepit, tapi tidak masuk akal. Apalagi di PT yang lainnya gua melihat selain lu menyiramkan air ke arah KDM, lu juga melemparkan botolnya. Pasti ada motif kan lu? Ngaku saja. Apalagi lu bawa-bawa jimat, mual mempan ke Bapak Aing mah. Ini coba sebagai bahan evaluasi untuk para pengawal Bapak KDM supaya ke depan lebih diperketat penjagaannya. Sekarang baru air biasa. Gimana amit-amitnya ke depan pakai air keras? aduh ada aja gitu ya. Ada aja gitu ya. Ini
entah apa alasannya gitu ya, dari ustadz, dari penyiraman air gitu ya. Aduh, yang satu tidak kebagian dana hibah mungkin, yang satu tidak dapat, yang satu nggak cair dana hibah gitu ya, yang satu tergusur mungkin gitu. Aduh, ya namanya juga pemimpin di Jawa Barat mah harus super ekstra gitu ya. Dalam artian harus punya jiwa raga yang kuat gitu ya, untuk memimpin Jawa Barat itu tidak semudah itu gitu ya. Ya mungkin videonya kita akhiri dulu guys. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam berucap, mohon maaf gitu ya guys, karena saya hanya memberi informasi yang ya yang seperti ini gitu ya, yang adanya, yang faktanya gitu. Mungkin lain waktu kita akan membahas yang lebih pokoknya gitu ya, yang lebih seru lagi, yang lebih menginspirasi lagi gitu ya. Ya akhir kalam saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Bye bye.